Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias Wahyu Putra dengan NIM 632100851 dan Dina Rahmadani dengan NIM 632100644 ingin mempresentasikan tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, di sini terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu laporan keuangan merupakan alat penting dalam menilai kondisi ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan. PSAK 1 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami. Andai, landal, dan relevan. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018 menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan dari standar ini dapat menimbulkan dampak besar karena perusahaan mengakui pendapatan yang belum terrealisasi sehingga menyebabkan laporan keuangan tampak lebih baik dari kondisi sesungguhnya. Rumusan masalah. Makalah ini membahas dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana seharusnya laporan keuangan disajikan menurut PSAK 1 pada PT Garuda Indonesia Tbk. Yang kedua, apa pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia Tbk terkait penyajian laporan keuangan. Nah, di sini slide ketiga terdapat tujuan penelitian. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK 1 dan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk terhadap standar tersebut. Pengertian PSAK 1. PSAK 1 mengatur struktur dan isi laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Prinsip-prinsip dasar seperti konsistensi, relevansi, dan keandalan menjadi landasan utama penyajian laporan keuangan yang sesuai. Nah, di sini terdapat tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, di sini kasus PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia Tbk mencatat pendapatan sebesar USD 239,94 juta dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Pendapatan tersebut belum diterima secara kas sehingga tidak seharusnya diakui sebagai pendapatan aktual menurut prinsip akrual. Hal ini bertentangan dengan PSAK 1 dan menimbulkan keraguan terhadap keandalan laporan keuangan. Selanjutnya dijelaskan oleh Dina Rahmadani. Untuk selanjutnya terdapat pelanggaran terhadap PSAK 1. Pelanggaran yang dilakukan pada PT Garuda Indonesia Tbk meliputi pengakuan pendapatan yang belum direalisasi, klasifikasi yang menyesatkan, dan kurangnya pengungkapan dalam catatan keuangan. Hal ini berdampak negatif terhadap keputusan investor, kredibilitas perusahaan, serta memicu sanksi dari regulator. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan PSK 1 dapat menimbulkan konsekuensi serius. Kepatuhan terhadap standar akuntansi tidak hanya penting untuk akurasi laporan, tetapi juga untuk menjaga integrasi dan kepercayaan publikasi terhadap perusahaan. Saran dari kami yaitu PT Garuda Indonesia Tbk perlu melakukan informasi menyeluruh terhadap sistem pelaporan keuangannya. Regulator seperti OJK dan BI juga diharapkan memperketat pengawasan penggunaan sistem pelaporan berbasis teknologi, dan pelindungan terhadap auditor eksternal sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.